Waduh, waduh, ya. MA, KPK, Hasto, ya dituntut untuk klarifikasi, ya atas dugaan ya suap pra peradilan Pak Hasto. Apa benar ini? Ya, jadi di salah satu media online ya, ini menjadi isu yang lumayan ramai nih. Jadi Hasto setitik rusak PDIP sekandang. Setidaknya itulah rumusan tesis dari peribahasa yang saya susun dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan yang misteri ya, about the end of this case ya. Tapi sidang terpaksa ditunda pada tanggal 5 Februari nanti dikarenakan pihak dari KPK tidak hadir pada sidang tersebut. Kira-kira ada apa ya? Kok KPK nggak hadir? Padahal kan pihak KPK sendiri sudah dengan percaya dirinya mengatakan bahwa siap menghadapi gugatan pra peradilannya Pak Hasto Kristianto. Ternyata KPK malah nggak hadir. Dari sini rakyat bisa menilai sendiri bahwa sesungguhnya bukti-bukti KPK belum lengkap. Udahlah KPK, jangan banyak spekulasi dan narasi ini itu, rakyat udah nggak bodoh. Baik sahabat semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Sidang pra peradilan Hasto Kristianto ternyata diundur. Ini memang bukan berita baru, ini beritanya sudah beberapa minggu kemarin, bahwa sidang pra peradilan Hasto Kristianto itu diundur ke tanggal 5 Februari 2025. Dari pengunduran sidang pra peradilan ini, apakah bakal menguntungkan Hasto atau justru merugikan Hasto dari sisi hukum? Namun dalam penundaan tersebut, pihak KPK terus bergerak untuk mencari tahu dan untuk mengumpulkan bukti-bukti serta saksi-saksi tambahan. Baru-baru ini, pihak KPK telah menggeledah rumah dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden era SBY, yakni Jan Faridz. Saat ini status Jan Faridz masih sebagai saksi ya, tetapi rumahnya digeledah kurang lebih 5 jam. Dan dengan penundaan ini, banyak pihak yang mulai berspekulasi bahwa penundaan ini juga bagian dari strategi agar pihak KPK atau pihak yang saat ini lagi menahan Hasto Kristianto untuk berjuang mengumpulkan data dan fakta lainnya. Lalu, dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana pernyataan seorang praktisi hukum, yakni Martin Simanjuntak, yang menilai PDIP terlalu berlebihan. Ketika sekjennya ketahuan ya, dan saat ini ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap dari kasus Harun Masiku, mereka sepertinya enggan atau tidak menerima ini semua. Tetapi sesungguhnya cita-cita dari semua partai, ya, semua petinggi negara ini, dan juga harapan rakyat adalah pelaku korupsi itu segera ditindak tegas. Tetapi menurut Martin sangat disayangkan ungkapan atau harapan untuk ditindak tegas terhadap pelaku korupsi ini itu ditujukan hanya untuk pihak-pihak tertentu. Tetapi ketika hal tersebut dialami oleh partai itu, maka para petinggi partai tersebut seolah-olah menilai ini bagian dari politisasi atau juga dalam arti bahwa sesuatu yang dilakukan secara paksa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan dalam video juga kita akan mendengarkan seorang kader dari Partai PD Perjuangan yang bernama Novi Bule, pernyataannya bahwa langkah untuk penundaan ini sesungguhnya adalah sebuah strategi yang sudah ditempuh oleh pihak tertentu dengan harapan tertentu pula. Dan harapannya seperti apa, saya yakin sahabat sekalian pasti akan menduga apa jawaban itu semua. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. waduh, waduh, ya. MA, KPK, Hasto, ya dituntut untuk klarifikasi, ya atas dugaan ya suap pra peradilan Pak Hasto. Apa benar ini? Ya, jadi di salah satu media online ya, ini menjadi isu yang lumayan ramai nih. Jadi diduga ada penyuapan ya
pada kasus peradilan Hasto, yang dimana Jan Faridz ya, yang menjadi mediator atau perantara Pak Hasto ke MA. Itu kata media online loh. Itu apa benar itu? Wah, parah kalau iya itu. Jadi Andi Arief ya ngomong ya, salah satu politikus Partai Demokrat ngomong ya agar segera diklarifikasi isu ini biar nggak rame gitu. Waduh, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak lah, kayak gitulah, janganlah, gila, kasusnya belum selesai kok, ini aneh-aneh aja. Aduh, ngeri. Hasto setitik, rusak PDIP sekandang. Setidaknya itulah rumusan tesis dari peribahasa yang saya susun dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan yang misteri ya, about the end of this case ya, ujung dari masalah ini atau kasus ini, yaitu kasus Harun Masiku dan penetapan tersangka Mas Hasto, terlebih pra-peradilan yang akan segera bergulir. Nah, kita mau bicara tentang apa yang menjadi dinamika politik atau suhu politik yang kelihatannya sebenarnya sudah mulai melandai ya, tidak segarang, tidak gaspol lagi ya, karena dalam berbagai macam kehadiran di ruang publik kelihatan sekali para elit ini sudah mulai mereposisi atau meredefine position ya, mendefinisikan ulang tentang posisi dan bagaimana berpolitik bersuara di ruang publik ya. Sekalipun demikian, tentu para penggiat-penggiat, pemerhati korupsi politik dan demokrasi masih saja kemudian terus mengejar dan mencoba untuk merajut, mengurai kasus ini seperti apa ya, perubahan-perubahan politik seperti apa. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang itu, kita mau baca dulu sebuah buku di sini yang tadi sudah saya katakan. Ada ungkapan ya, bukan ungkapan tapi statement, komitmen kekuasaan yang baik pada penegakan hukum akan menyebabkan hukum bisa menjadi pondasi untuk membangun sebuah peradaban. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum itu, ya kalau kita bicara tentang perspektif hulu dan hilir, ya hulunya di atasnya ya, pondasinya adalah kekuasaan. Jadi politik itulah yang sebenarnya kinerja politik, kualitas politik itu yang pada akhirnya menjadikan hukum itu bertenaga, berenergi dan sebagainya ya. Jadi kalau hukum ya di hulunya sudah berpersoalan, maka ya di hilirnya juga persoalan ya, flowing ya, from above ya, jadi mengalir dari wilayah atas, wilayah politik. Kemudian pembentukan hukum dalam negara demokrasi dilakukan oleh lembaga-lembaga politik. Jelas ya, exactly. Kualitas substansi hukum ditentukan oleh kualitas lembaga politik, sehingga tuduhan atas lemahnya substansi hukum harus dialamatkan kepada lembaga politik yang membentuk hukum. Jadi bukan hukumnya yang salah ya. Jadi yang menjadi sebuah persoalan yang harus dievaluasi kinerjanya adalah kinerja politik. Nah, kita tahu bahwa politik itu ada tesis ya yang mengatakan when politics and administration began ya. Jadi ketika proses politik berakhir, proses-proses implementasi manajerial itu akan dimulai ya, implementasi tentang hukum, kebijakan hukum ya dalam bentuk regulasi dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian kita akan berbicara tentang panggung ya, panggung hulu ya, bagaimana desain politik di hulu itu dalam konteks teropong kita pada kasus Harun Masiku. Mungkin orang berpikir bahwa ini kan masalah sepele ya, bahkan tidak ada lagi katakanlah negara tidak dirugikan menurut tafsir-tafsir elit PDIP, bahwa tidak ada yang dirugikan keuangan negara ya. Tapi ini kan berbicara tentang spektrum atau dimensi politik korupsi, itu kan tidak berbicara tentang persoalan merugikan keuangan negara, tetapi merugikan ya proses-proses hukum bernegara, berdemokrasi. Nah, apalagi dalam Undang-Undang Tipikor sudah jelas bahwa persoalan tindak pidana penyuapan itu bagian dari proses korupsi yang, nah ini situ, yang dikenakan sanksi ya pidana dalam hitungan beberapa tahun dan seterusnya ya. Kami itu mempersoalkan penetapan Mas Hasto sebagai tersangka ini bukan hanya melalui pra-peradilan,
ya, karena kami juga akan mempersoalkan kewenangan-kewenangan dalam hal pemilihan pimpinan KPK yang kemarin. Ya, tapi mungkin mudah-mudahan minggu depan kami bisa daftar di Mahkamah Konstitusi, karena ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kewenangan untuk memilih calon pimpinan KPK dan Dewas KPK itu ada pada Presiden terpilih periode 2024-2029. Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo. Betul. Akan tetapi Presiden Joko Widodo ketika itu dengan kewenangan yang ada pada dia, ya, dia bentuklah tim pansel, kemudian hasil tim pansel ini dia kirim ke Komisi 3 di DPR yang baru. Nah, mestinya DPR menolak itu, tetapi ternyata tidak ditolak. Nah, ini yang saya kira dalam banyak kesempatan, termasuk kesempatan ini, saya ingin mau katakan begini. Kalau kita lihat fatsun politik ya di negara-negara yang maju, ini kan posisi Presiden Joko Widodo ketika itu sesudah Presiden Prabowo terpilih, itu kan yang biasa disebut sebagai apa? Lemdak. Bebek lumpuh. Bebek lumpuh. Nah, di Amerika misalnya kita bisa lihat ketika dalam posisi seperti itu, fatsun politik yang dikembangkan adalah presiden yang hendak meninggalkan jabatan. Jangan pernah tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Ya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga terus terang saya di beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa ini kami menduga ya, pembentukan pansel, kemudian pengiriman hasil pansel ke DPR, ini agar supaya pimpinan KPK itu mempunyai hutang politik. Oke. Nah, ya. apa gunanya hutang politik ini? Saya langsung bertanya begini, apakah itu bisa kita terjemahkan, kita interpretasikan bahwa KPK saat ini itu patut dipertanyakan, tidak kredibel, tidak legal? Saya kira kalau kredibel, saya kira mereka bisa kredibel. Oke. Tetapi legal ini yang tidak. Tidak legal. Ini yang menurut saya tidak legal. Secara hukum tidak salah gitu. Secara hukum tidak sah. Secara hukum mereka tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, keabsahan ini hendak kami persoalkan, gitu loh. Karena menurut hemat kami dan teman-teman dalam diskusi dengan teman-teman, bahwa ketika mereka mengambil keputusan, sementara posisi mereka absah, tidak sah, ya artinya keputusan itu kan batal. Gitu. Nah, ini saya kira ini tradisi ini yang harus kita bangun, gitu loh. Iya, betul. Ya, saya ingat ya kalau kita lihat masa-masa lalu, misalnya pada presiden yang mana kita mau sebut, zamannya Bu Mega, misalnya Bu Mega ya. Bu Mega, kan ketika beliau sudah selesai, kan nggak ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang diambil. Penyelesaian BLBI jauh hari sebelum beliau mengakhiri masa jabatan. 2 tahun kalau saya nggak salah. Presiden SBY juga nggak ada. Ya, hal-hal yang aneh-aneh diambil oleh beliau. Baru ini yang terjadi. Ini presiden kemarin itu bisa dikatakan punya sifat aji mumpung gimana? Artinya mumpung masih berada di kursi, mumpung ini, mumpung ini. Nah, itu bisa saja orang menganggap seperti itu. Tetapi kalau saya sih lebih melihatnya bahwa beliau ingin memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan ke depan, apapun itu. Gitu. Nah, ini menurut hemat saya. Bisa dikatakan cacat hukum nggak? Kepemimpinan KPK saat ini? Kepemimpinan dan seluruh produk mereka itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya sebetulnya tidak bisa dilanjutkan. Nggak bisa dilanjutkan. Nah, kesadaran itu apakah sudah mulai tumbuh? Karena bagaimanapun kan kita tidak bisa misalnya terus menggelindingkan sesuatu yang cacat hukum jadi persoalan sehingga produk-produk kedepannya juga akan bermasalah. Mestinya begini, mestinya mereka berpikir seperti apa yang dilakukan ketika zaman Presiden SBY. Waktu
itu Pak Hendarman, Ya, Hendarman Supanji dalam kedudukan sebagai Jaksa Agung yang dianggap sah oleh Presiden SBY ketika dia tidak dilantik lagi untuk periode kedua karena dianggap melanjutkan periode pertama. Padahal keputusan-keputusan itu tegas. Periode pertama itu sampai kapan? Kabinetnya apa? Nah, sehingga ketika Pak Yusril mengajukan menguji kedudukan Jaksa Agung Pak Hendarman Supanji di Mahkamah Konstitusi, ini argumennya Pak Yusril ini dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena masa jabatan itu ada batasnya. Gitu loh. Saya ingat betul salah satu diantaranya yang membuat keterangan ahli ketika itu adalah Pak Bagir. Bagaimana? Ya, beliau katakan begini di persidangan. Beliau itu masih punya masa jabatan berapa tahun lagi sebagai Ketua Mahkamah Agung. Akan tetapi karena beliau harus berhenti sebagai Hakim Agung, maka berakhir pula jabatan itu. Nah, kalau kita tafsirkan posisi dari teman-teman pimpinan KPK ini, ketika menurut Mahkamah Konstitusi dalam dua putusannya, seharusnya dipilih oleh Presiden periode 2024-2029, maka seharusnya mereka tidak perlu melanjutkan kegiatan mereka. Baru aja balik dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat sidang pra-peradilannya Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Tapi sidang terpaksa ditunda pada tanggal 5 Februari nanti dikarenakan pihak dari KPK tidak hadir pada sidang tersebut. Kira-kira ada apa ya? Kok KPK nggak hadir? Padahal kan pihak KPK sendiri sudah dengan percaya dirinya mengatakan bahwa siap menghadapi gugatan pra-peradilannya Pak Hasto Kristianto. Ternyata KPK malah nggak hadir. Dari sini rakyat bisa menilai sendiri bahwa sesungguhnya bukti-bukti KPK belum lengkap. Udahlah KPK, jangan banyak spekulasi dan narasi ini itu, rakyat udah nggak bodoh. Atau jangan-jangan KPK tidak hadir karena masih menunggu nih arahan atau komando si pemberi pesan. Kan sekarang KPK jadi Komisi Pesanan Keluarga. Keluarganya siapa? Ya keluarganya Mulyono. Apalagi sampai saat ini KPK pun belum berani bernyali memanggil si Mulyono beserta keluarganya. Katanya nunggu laporan. Sementara laporan dari beberapa tahun yang lalu aja udah masuk. Dan yang terbaru kemarin dari anak-anak GMNI, belum dari Ubedillah, belum dari Raikuti dan yang lain-lainnya. Udahlah, cemen KPK, udah ngaku aja lah KPK itu sekarang by order ya. Ini berita viral ya, sidang peradilan Hasto Kristianto hari ini ditunda, diundur menjadi 5 Februari. Karena apa? Karena orang-orang KPK tidak hadir. Nah, ini kenapa ini? Coba kita bahas ya. Jadi gini, kalau kita lihat ya, untung ruginya dari apa yang terjadi hari ini ya, ini diundur, sebenarnya lebih banyak ruginya itu di kubunya Hasto. Karena apa? Ini menyangkut dengan PDIP juga ya. Semakin diundur, semakin mendekati Kongres PDIP. Nah, ini bola panas kan? Karena dengan adanya gangguan kepada Hasto, tentu ya kita nggak bisa lepas ini adalah permainan dari konflik internal PDIP, kemudian konflik Hasto dengan pihak luar, ya kan. Nah ini bisa jadi ini adalah bagian upaya menggantung persoalan, ya, menggantung sehingga prosesnya mundur gitu. Nah ini hati-hati karena lucu gitu loh kalau kita lihat KPK tidak profesional hari ini, tidak hadir. Itu ada apa? Ya, di politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Itu ya. Cuma ini disclaimer ini adalah analisis saya pribadi ya, Ruset 98.
Mbak Puan dan Bang Pacul juga diam aja ya Bang. Gimana menurut Abang? Nah, ini menarik juga untuk kita analisa ya. Dengan adanya kasus Bung Hasto ini, yang teriak-teriak itu kan orang-orangnya itu aja. Guntur Romli. Guntur Romli ini orang yang baru masuk di partai PDIP. Ini kayaknya dia jadi martir di depan. Jadi sengaja dipasang di depan nih untuk menjawab semua hal tentang Hasto. Kemudian mungkin juga ada Deddy Sitorus dan Adian Apitupulu. Sedangkan Mbak Puan, Bambang Pacul, Arya Bima, ini juga Arya Bima ini juga komennya tidak ada. Arya Bima bahkan bilang ini kasus personal, bukan, nggak ada hubungannya dengan partai. Nah, jadi memang dari sini kita kelihatan di PDIP ini ada friksi. Yang menguatkan kita akhirnya analisa ini adalah dengan adanya kasus Hasto ini. Mestinya kasus ini Hasto hadapi saja dengan gentleman satria ya kan. Karena ini kan berkaitan dengan kasus hukum. Kalaupun Adian bilang ini ada politisasi, dulu juga ada kasus-kasus yang berkaitan dengan partai lain. Omongan mereka udah hadapi saja dengan kasus hukum. Hadapi saja, negara kita negara hukum. Jadi yang bikin anehnya PDIP ini saat sekarang ini ketika mereka tidak lagi berkuasa, omongannya Hasto tidak percaya dengan aparat hukum. Guntur Romli juga bilang kita sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap aparat hukum. Padahal sebelum ini mereka berkuasa 10 tahun, apapun yang terjadi dikaitkan dengan hukum, ya kan? Yang bikin kita enek itu dulu kasus Rocky Gerung aja, itu mereka laporin Rocky Gerung loh, ya kan? Kan ada tuh, coba lihat di berita, ada PDIP yang melaporkan Rocky Gerung. Tapi setelah saat ini mereka jadi berteman, mencabut laporannya. Aneh. Nah, jadi memang teman-teman secara politik kita itu tidak usah terlalu baperan mendukung salah satunya, ya kan? Terlalu fanatisme mendukung salah satu. Dulu ketika Prabowo berseberangan dengan Jokowi, sekarang menjadi akrab. Dan kita lihat lagi fenomena baru, Ahok dengan Anies berteman. Ya kan? Di salah satu podcastnya Ahok pernah bilang tidak mungkin dia akan bersatu dengan Anies karena dia merasa kecewa dengan omongan Anies yang berkaitan dengan pribumi telah memenangkan pertarungan. Semua kemenangan telah kembali kepada pribumi dan Ahok tersinggung sekali. Tetapi sekarang mereka malah bersatu, ya kan? Betapa dahsyatnya dulu keributan yang terjadi pada tahun 2017 sampai demo berjilid-jilid sampai terbelah, masyarakat rakyat terbelah, bahkan saling menghakimi satu sama lain berkaitan dengan agama, ya kan? Akhirnya saat itulah mulai adanya sensitivitas terhadap keberagamaan kita di Indonesia. Kalau orang Islam saling mengkafirkan, saling bilang munafik dan sebagainya, yang beranggapan salah satu ini mendukung penista agama, yang satu lagi mengatakan wah ini Islamis, radikalisme dan sebagainya. Jadi kita terbelah di 2017 dan kita salah satunya mengagung-agungkan Anies, yang satunya juga ada fanatisme terhadap Ahok, ya kan? Nah, sekarang mereka sudah bersatu. Jadi ini agak lucu ya, Prabowo dengan Jokowi bersatu, yang sebelumnya tidak bersatu. Sekarang Anies dan Ahok bersatu. Apa yang akan terjadi di
Indonesia ini. Nah, jadi maksud saya bagi Islam, kaum para teman-teman yang Islamis ini yang terlalu fanatisme bilang sampai mengkafir-kafirkan, sampai memunafikkan orang. Sekarang lu rasain, lu sekarang Anies bergabung dengan Ahok kan gitu. Kalau saya kan tidak. Walaupun saya pendukung Ahok, walaupun saya pendukung Jokowi, tidak pernah bilang oh ini mengkafirkan orang, munafik orang dan sebagainya kan gitu kan. Karena dalam politik itu semua cair gitu lah. Karena kita berantem di bawah, di atas santai-santai aja. Yang sepertinya Ahok ini gak akan pernah matching sama Anies. Sekarang faktanya akhirnya mereka matching. Bahkan katanya mau bikin kejutan. Ngeri. Nah, kembali lagi kepada persoalan Hasto ini. Ternyata di PDIP sendiri, saya yakin tidak semua juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Guntur Romli dan teman-teman yang lain tentang berkaitan dengan Hasto. Mungkin mereka juga merasa malu, merasa tidak enak, tetapi apalah daya, karena ini adalah sekjen yang sudah lama menjadi sekjen di PDIP. Nah, sepertinya mereka akan melihat situasi apa yang akan terjadi. Tetapi mestinya menurut saya harus ada ucapan-ungkapan yang menguatkan. Misalkan ya Puan bilang ya hormati hukum, Bambang Pacul juga bilang hormati hukum dan sebagainya. Kalau ada apa-apa ya silakan. Kan ada medianya. Ketika Anda merasa tidak melakukan sesuatu, ada pra-peradilan. Nah, di pra-peradilan ini kan juga bisa. Kalau seandainya Anda nggak bersalah, Anda tidak akan diberikan hukuman, ya kan? Contohnya pada kasus dulu Budi Gunawan ketika mau jadi Kapolri kalau nggak salah waktu itu ya, dan ketika dia minta pra-peradilan dan dia tidak bersalah, akhirnya sekarang malah Budi Gunawan jadi andalan BIN, dan sekarang di zaman Prabowo juga masuk dalam kabinet Prabowo. Jadi karena pra-peradilan dia menang dan tidak terbukti. Harusnya Hasto mengikuti jejak itu jika merasa tidak bersalah. Tinggal pakai media peradilan. Jadi kalau ada ucapan-ucapan Hasto CS ini tentang kita tidak percaya hukum dan sebagainya, ya lu ngapain juga masih hidup di Indonesia ya kan? Kalau lu udah nggak percaya hukum di Indonesia ini, ya terus ngapain hidup di sini? Berarti ini kan seperti hukum rimba, ya. Berarti rumah lu nggak usah dijaga, ngapa-ngapain lu nggak usah dijaga. Kalau terjadi apa-apa sama diri lu sendiri, nggak usah salahkan lagi para hukum. Kan lu merasa hukum di Indonesia udah nggak ada, artinya polisi sudah nggak ada, jaksa udah nggak ada, hakim udah nggak ada, ya kan? Ya sudah, terima saja. Kalau nggak ya pergi dari Indonesia kan gitu kan? Karena di Indonesia masih ada, karena faktanya masih ada, walaupun mungkin kita beberapa rakyat ada skeptisisme terhadap hukum, tetapi di negara ini masih ada hukumnya. Nah, jadi kalau dalam tagline orang bersama ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, tapi ya ini kan pelan-pelan ya. Pak Prabowo diperbaiki pelan-pelan, karena kan ini semuanya komplikasinya sangat tinggi. Faktanya Indonesia aman-aman dan baik-baik aja sampai hari ini ya karena hukum. Benar gak? Kalau negara rimba, pasti Indonesia ini gak akan aman. Lu gak akan bisa aman kemana-mana. Mau pergi kemana saja, mau sholat di mana saja, mau beribadah di mana saja, pasti akan mengerikan karena hukum rimba. Nah, tetapi Indonesia pada hari ini aman-aman saja. Berarti hukum bekerja, gitu loh. Ya, sampai kita mau tiktokan aja, mau ngomong apa saja, kita bisa. Berarti hukum bekerja. Tetapi bagi orang-orang yang kebablasan, mencaci maki dan sebagainya, ada hukumnya, undang-undang ITE. Itu namanya hukum bekerja. Gitu guys. KPK absen, sidang pra-peradilan Hasto ditunda 5 Februari. Ya,
Padahal tadi udah siap-siap nih nonton sidang pra-peradilannya Pak Hasto. Tapi ya harus menelan kekecewaan dikarenakan sidangnya ditunda 5 Februari 2025. Ini dikarenakan KPK tidak hadir di dalam sidang. KPK sudah memberikan surat di 16 Januari dan meminta untuk sidangnya itu ditunda selama 3 minggu. Tapi tadi Pak Hakim akhirnya menunda sidangnya itu hanya 2 minggu saja, yaitu di 5 Februari 2025. Ya, kecewa sih ya. Ada apa sih ini? Kenapa sih KPK? Kenapa harus ditunda? Kita ini rakyat, publik ini udah penasaran loh ya dengan sidangnya pra-peradilan Pak Hasto ini. Kan kita pengen tahu gitu ya pembelaannya apa saja nih untuk menyangkal sangkaan atau tuduhan dari KPK ini. Ya, tapi ya gimana lagi, sidangnya udah ditunda guys, jadi kita mesti nunggu di 5 Februari 2025, 2 minggu lagi. Ya. Kita ini di Indonesia seringkali baik masyarakat maupun politisi maupun pejabat, ketika ada satu perkara korupsi yang besar, kita selalu bilang bahwa korupsi itu harus diberantas, siapapun pelakunya. Tapi ketika terjadi di antara kita, sahabat kita, kelompok kita, atau golongan kita, pasti kita akan cari itu caranya. Bagaimana supaya orang yang dekat kita ini benar. Ironis tidak? Kalau kita punya visi yang sama terhadap bangsa ini, bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang harus diberantas, kalau kita bukan advokat, lebih baik kita diamlah. Gak usah kita giring-giring ini politik, segala macam. Karena begini, seandainya pun ini politik ya, seandainya pun ini politik. Karena dalam kacamata hukum terkait penegakan hukum, kita tidak bisa gabungkan itu. Seandainya pun ini politik. Apabila tidak ada perbuatan dengan bukti permulaan, mustahil hari ini Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Meski tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto, tapi KPK terus merangsek dalam senyap mengungkap kasus tersebut. Kemarin KPK menggeledah rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden Watim-Pres era Presiden Jokowi yang juga merupakan mantan Ketua Umum P3 Jan Farid. Status Jan Farid seperti dikatakan jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto baru sebagai saksi saja, tapi rumahnya sudah digeledah selama 5 jam. Berarti agak sentral juga peran Jan Farid dalam kasus Hasto ini. Sesentral apa peran Jan Farid dalam kasus Hasto ini, jubir KPK belum mau mengungkapkan. Bahwa tadi malam ada kegiatan penggeledahan di rumah saksi atas nama inisial DF. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Pertanyaannya pasti akan ditanya, barang bukti elektronik itu apa bentuknya? Ya, sampai dengan saat ini masih belum ada informasi tambahan. Apakah bentuknya hard disk, laptop, HP, itu belum terkonfirmasi penyidik pada saya. Lagi? Peran yang dijual itu apa? Tentunya apa yang ditanyakan masih didalami oleh penyidik. Penyidik memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Jadi masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama update-nya. Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka, tentunya nanti teman-teman harus menunggu pada saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan. Harusnya KPK hadir saja dalam sidang perdana pra-peradilan kasus Hasto kemarin. Tapi sudah jadi tradisi pula penegak hukum saat dituntut lewat sidang pra-peradilan, pada sidang perdananya mereka selalu tak hadir. Kecuali kabarnya kejaksaan, kepolisian dan KPK sama saja. Bahkan KPK kemarin meminta Hakim Tunggal pra-peradilan
mengundurkan sidang sampai 3 pekan. Alangkah lamanya. Kenapa tak diminta diundur sebulan atau setahun saja? Tanggung. Entah apa pula strategi KPK dalam kasus Hasto ini. Sidang pra-peradilan batal kalau berkas kasus Hasto sampai ke pengadilan. Apakah itu strategi KPK untuk mengulur waktu? Entahlah. KPK memang tak boleh berwacana, bekerja dalam senyap. KPK harus memberikan kepastian hukum. Pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus benar-benar memiliki alat bukti yang cukup dan kuat. KPK saat ini tak perlu seperti dulu ikut pula memimpin opini pemberantasan korupsi. Bahkan media pun ikut di framing. Yang melawan opini, apalagi melawan KPK, langsung seperti terkucilkan. Orang-orang yang dulu membela KPK kini pun seperti sudah berada di barisan yang menentang. Ada Todung Mulya Lubis di barisan kuasa hukum Hasto yang siap membela Hasto. Kasus Hasto yang awalnya terang benderang, belakangan kabur oleh politik. Pengadilan ya disorot oleh publik, KPK disorot oleh publik, kita juga ya, sebagai tim kuasa hukum Hasto Kristianto juga mendapat sorotan dari publik. Tidak salah kalau saya katakan bahwa kita ini dalam ujian untuk menegakkan hukum sesuai dengan asas due process of law, ya, sesuai dengan ya hati nurani kita. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin tambahkan, kalau kita gagal, kalau kita tidak memenuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam proses persidangan ini, ya, yang diadili adalah kita. Jadi jangan pengadilan itu diadili ya, oleh publik karena kegagalan atau kesalahan dalam penerapan hukum. Nah ini yang saya ingin katakan, karena ini test case, gitu. Ini ujian bagi lembaga peradilan, ini ujian bagi kita semua untuk betul-betul membuktikan kepada dunia, kepada publik bahwa hukum bisa ditegakkan, hukum bisa steril dari tekanan-tekanan politik yang ada. Mengingat sprindik dalam kasus Hasto ini ada dua, yakni soal suapnya dan soal perintangan hukumnya, termasuk yang manakah penggeledahan rumah Jan Farid tersebut. Kalau soal suap, rasanya Jan Farid tak akan terlibat, sebab suap itu terkait kursi DPR RI dari PDIP, bukan dari P3. Lebih masuk akal kalau soal perintangan hukumnya. Tapi apa pula kapasitas Jan Farid merintangi, bukan pejabat Menkumham maupun pejabat keimigrasian, seperti bercandaan Ketua Maki Boyamin Saiman saat penggeledahan rumah Hasto, Harun Masiku bersembunyi di lemari rumah Hasto. Bisa juga itu dipakai bahwa Harun Masiku sedang bersembunyi di rumah Jan Farid. Terus terang terseretnya nama Jan Farid dalam kasus Hasto ini sungguh sangat menarik. Rasanya sebagai sesepuh di P3 mestinya tak akan ada kaitan dengan kasus Hasto ini. Tak nyambung. Tapi faktanya rumah Jan Farid digeledah oleh KPK sampai 5 jam. Malam hari pula. Menyambungkan P3 dan PDIP berkoalisi pada saat Pilpres lalu, rasanya ini juga terlalu dipaksakan. Agak paling bisa disambungkan antara pernyataan Effendi Simbolon bahwa Jokowi dulunya ikut membantu Hasto dan faktanya Jan Farid adalah salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Jokowi. Tapi Jan Farid juga menjabat setahun saja, yakni Juli 2023 hingga Oktober 2024. Sementara kasus Hasto ini sudah sejak Januari 2020. Jadi juga terlalu dipaksakan. Hanya KPK yang bisa menjelaskan keterkaitan Jan Farid dalam kasus Hasto ini. Seperti tak nyambung, tapi bagi KPK mungkin saja sangat nyambung. KPK memang terlihat sangat hati-hati dan tertutup dalam mengurai kasus Hasto ini. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengistilahkan umpama membuka kotak Pandora. Benar-benar misterius isi dalam kotak Pandora kasus Hasto ini. Sampai-sampai ada nama Jan Farid segala. Sidang pra-peradilan kembali akan digelar 5 Februari mendatang. KPK tak bisa lagi untuk tidak datang. Seperti kata Todung Mulya Lubis,
bahwa KPK, pengadilan termasuk kuasa hukum Hasto akan diuji oleh sorotan publik. Sorotan publik itulah pengadilan yang akan mengadili pengadilan kasus Hasto itu sendiri. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.